Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sana yang beriman dimanapun ajak berada, dan insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkenalkan, nama saya Hatoli bin Salman dari Kabupaten Sambas, lahir di Galing. Sekarang saya sedang bersama dengan Ustadz Nasrullah Tabrani, orang dari Desa Bakut. Alhamdulillah kami berdua ini sama-sama pembimbing jamaah umroh Terapel PT Hamdalah Ulah. Di bulan Agustus ini kami alhamdulillah keberangkatan jamaah ada 105 orang semuanya, dan beberapa hari kita di Makkah, ke Makkah dulu, dan sekarang kita sedang berada di Madinah. Alhamdulillah lumayan cukup ramai jamaah yang kita bawa, tetapi di dalam komentar-komentar yang ada di video atau ketika kami mempromosikan tentang umroh dari PT Hamdalah Ula, ada beberapa jamaah yang tidak ingin berangkat karena beberapa alasan-alasan atau ketakutan-ketakutan yang belum bisa membuat dia yakin untuk berangkat. Nah, kali ini kita akan bahas dan akan kita jawab, sekaligus kita berikan solusi hal-hal apa aja biasanya yang ditakuti oleh jamaah kita yang akan berangkat umroh yang biasanya terjadi di masyarakat. Nah, berikut ini akan kita bahas, kita tanyakan langsung ke pakarnya, kita tanyakan langsung ke ahlinya yang sudah biasa melanglang buana ke luar negeri, terutama untuk membuat jamaah umroh Terapel Hamdalah Ula ke Makkah dan Madinah, yaitu kepada Ustadz Nasrullah. Pertama, komentar dari jamaah, saya itu katanya takut umroh. Nah, gitu Ustadz. Alasannya kenapa? Takut sasat. Ada itu orang, saya pernah tanya, ayo umroh, sudah lakiku nak berangkat umroh, ya buta huruf, buta kayu, dan tahu apa-apa, macam pun tak tahu. Kalau sasat di sini pak ya, tak tahu bahasa Arab. Kira-kira gimana, Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Takut sasat sebenarnya ia merupakan ketakutan yang wajar karena orang tidak pernah luar negeri, Ustaz. Mungkin sebab-sebabnya tadi karena tidak pengalaman atau bahkan mungkin pertama kali naik pesawat dan lain sebagainya. Memang ia kekhawatiran yang wajar, tapi dapat diatasi. Sebenarnya insya Allah ketakutan yang kita lawan, sebenarnya tidak ada hal yang membuat kita mungkin sasat, karena dalam Terapel Hamdalah Ula khususnya dan terapel-terapel yang lain mungkin pastinya ada pembimbing yang menghandle dari berangkat sampai ke balik. Ya penting taat aja aturannya, taat aja gimana cara mainnya, ikut aja prosedurnya. Insya Allah dan sasat, insya Allah aman, selamat ya. Makanya kami pastikan kalau dengan jamaah biasanya harus kemana-mana bawa ID card, sangat penting. Seperti yang dipakai Ustaz Hatoli. Karena apa? Karena di situ tertera nomor telepon pembimbing, nomor telepon mutawif, dan juga ada tour leadernya. Jadi kalau misalkan salah jalan ataupun lupa nak balik dan lain sebagainya, insya Allah tetap ada orang yang menelpon dan insya Allah kita jemput. Jadi beberapa kali seperti memang kalau ada yang nyasar tetap kita jemput dimanapun di tempatnya, nanti insya Allah ada orang kita yang menjemputnya. Jadi tidak usah dikhawatirkan kalau nak takut sesat. Tapi dia tidak bisa bahasa Arab nih, gimana Ustaz? Mundaan bisa bahasa Arab di situ, alhamdulillah ya, di Makkah Madinah khususnya orang-orang di situ pandai bahasa Indonesia. Jadi kalau nak belanja atau apa misalkan, insya Allah bahasa Indonesia untuk sekedar belanja nawar-nawar ya bisa. Jadi sudah nak takut kena tipu ataupun sudah takut kena bulai dan bisa bahasa Arab ya, karena memang bahasa Arab pun bukan syarat untuk sahnya umroh kan. Bukan syarat. Kita tidak tahu bahasa Arab, nanti insya Allah dalam pembimbing kita ada yang bisa berbahasa Arab. Jadi insya Allah tenang aja. Oke, jadi bagi Bapak Ibu yang takut sasat ketika umroh, tidak usah khawatir. Karena pertama ada pembimbing, yang kedua pastikan selalu dibawa ini kartu nama, karena di belakangnya ada nomor HP mutawif yang bisa dihubungi. Kalau jumpa polisi, you call. Ya minta teleponkan ke polisi, insya Allah aman. Nah, ya permasalahan yang pertama. Selanjutnya ada permasalahan yang kedua, orang takut ke Makkah tuh ya, takut umroh. Takut karena lihatkan dosa katanya Ustaz. Nah, jadi biasanya orang balik dari haji kan cerita, aku tuh nyeburuk padahkan unte tidak nyaman langsung sakit gigi misalkan. Aku tuh gara-gara salah ngomong langsung kena balas. Jadi orang ketika ke Makkah atau ke Madinah tuh takut ya. Kan boleh salah sedikit langsung kena bayar cash gitu. Gimana sebenarnya itu kejadian? Sebenarnya ya Allah yang tahu lah ya, apakah ya memang balasan atas dosa kita atau bukan, atau peringatan dari Allah atau bukan.
Yang jelasnya ketika kita berada di tempat-tempat seperti itu, tempat-tempat khususnya tanah haram Makkah dan Madinah, ucapan memang harus kita jaga, lisan kita jaga, kemudian apa namanya, jangan sampai kita apa istilah bahasa kita sombar, Takabur. kita takabur, menyombongkan diri. Ya jangan sampai ada terucap, karena memang ya tegurannya biasanya memang kata orang ada. Cuman alhamdulillah ya jamaah yang kami bawa ya pun biasanya ada cerita-cerita, cuman dan juga sampai apa gimana ya, jadi daan juga sampai nakut-nakutkan ini ya, menampakkan dosa. Allah alam ya, apakah teguran ataupun memang dosanya dinampakkan oleh Allah SWT atau enggak. Yang jelasnya ketika kita merasa ada punya dosa, ada punya salah, justru ke tempat-tempat seperti itulah kita harapkan supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Ya. Karena dalam hadis kan disebutkan tadi, al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umroh pertama dengan umroh berikutnya ialah sebagai kafarah, menghapus dosa dari kedua umroh tersebut. Jadi kalau kita merasa berdosa, jangan takut kita nak pergi karena dosa kita, malah justru kita semangat nak pergi ke tempat-tempat seperti itu karena berharap supaya dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya harapan kita. Ya insana. Jadi kita niatkan ke situ, kita membersihkan diri, kita membetulkan diri kita, ya taubatlah, taubatan nasuha. Mudah-mudahan dengan berangkat ke situ, insya Allah insana Bapak Ibu, soal aib kita ini tidak akan Allah buka kecuali kita sendiri yang bukanya. Allah tidak akan membuka aib kita kecuali kita sendiri yang membukanya. Banyak aib orang bertebaran di mana-mana itu karena diawali dirinya sendiri yang membukanya. Maka aib yang masa lalu minta tutupkan dengan Allah, insya Allah sampai hari kiamat Allah tutup, kecuali kita yang bukakannya. Jadi tidak usah takut nanti kan nak lihatkan dosa, enggak, kecuali bagi yang salah niat aja ya, yang nak sombong misalkan aku udah 3 kali ke Makkah enggak mungkin sasat. Ayah biasanya ngomongnya kayak sasat walaupun dah 2-3 kali dia ke situ. Aku udah hafal jalan, enggak jarih bawa kartu, ya sasat biasanya. Nah itu wallahu alam, boleh jadi ya, boleh jadi memang itu kita harus menjaga akhlak dan ucapan kita selama di tanah haram ini, Makkah dan Madinah. Selanjutnya ada juga orang, ini permasalahan yang ketiga, yang satu yang kedua tadi udah. Permasalahan yang ketiga biasanya orang takut nak umroh, nak mau nak umroh karena daan hafal bacaan umroh nih, Ustaz. Nak ngapi aku ke sini, aku pun ngaji pun daan tahu jinya. Bacaan sian yang hafal pagi ngapi kalau di sini. Nah, istilahnya. Coba gimana nih Ustaz sebenarnya? Sebenarnya rukun-rukun umroh dia tidak ada rukun qauli saja, hanya rukun fi'li dan qalbi ya. Rukun yang ada di dalam hati yaitu niat ihram, nawaitul umroh wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, melaksanakan rangkaian ibadah umroh berupa tawaf, sa'i dan tahallul. Dan tertib, harus dilakukan dengan tertib. Jadi walaupun misalkan bacaan dan hafal, insya Allah dalam taraf alhamdulillah ketika kita umroh, ketika kita sa'i, bacaan-bacaannya insya Allah dibimbing. Ya, dibimbing dari mutawifnya dan pembimbingnya. Kalau misalkan dan kedengaran bimbingannya, atau misalkan kita dan bisa ngikuti karena suaranya bercampur dan lain sebagainya, maka diam pun sebenarnya umrohnya sah. Dan bisa lalu ucapkan Allah 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 aja pun insya Allah berpahala besar. Mungkin dan hanya bisa subhanallah, ucapkan subhanallah ketika tawaf pun dan masalah. Jadi intinya bacaan umroh ataupun apa namanya bacaan sa'i ya tidak menjadi keharusan dan tidak menjadi syarat sahnya umroh ya. Harus ya dibaca, sunnah ya. Kalau dibaca ya harus, cuman untuk menjadi syarat sah umroh ya. Jadi tetap tetap sah ya, sah umrohnya walaupun dia banyak. Bahkan dari awal, dari berniat sampai laka diam tolen, nah ia pun sah. Umroh apa namanya ya? Umroh sanyap. Umroh sanyap. Umroh silent. Umroh silent. Oke, jadi Bapak Ibu Abah Kakak insanak sebenarnya. Jadi tidak usah khawatir, tidak tahu bacaan umroh, tidak apal itu, tidak usah khawatir. Bahkan tidak tahu ngaji pun boleh berangkat. Nah biasanya yang tidak tahu ngaji pagi umroh, balik dari umroh semangat belajar ngaji. Ini fakta. Udah banyak kejadian di mana-mana. Justru orang dapat hidayah di situ, dapat petunjuk di situ. Balik dari umroh, balik dari Makkah, balik dari Madinah Al-Munawwarah ini, alhamdulillah jamaah-jamaah kita semakin semangat belajar agama, terutama dalam hal belajar membaca Al-Quran. Nah, jadi umroh tidak ada rukun qauli, sanyam aja pun dia sah. Jadi tidak usah khawatir nak hafal bacaan umroh. Nah, permasalahan berikutnya insanak yang keempat. Yang keempat ini ada juga orang takut umroh karena katanya nak berangkat umroh kelakuan pun masih buruk, jahat, jelek. Ayo.
Kalau daan terjaga dengan kelakuan, daan terjaga dengan sokok Pak Hajinya, kalau Pak Haji biasanya. Daan terjaga dengan omongan masih belumlah, masih nak umroh. Ada juga ya seperti Ustadz yang pernah kita dengar sampai ke telinga kita ya. Gimana? Sebenarnya kalau ada alasan seperti memang orangnya jauh dari kata niat nak berubah, Ustaz. Memang dari dasarnya memang dah nyaman seperti itu, okay. Nak berubah menjadi lebih baik ya rasanya jauh ya. Akhirnya menjadikan sebuah alasan, ya masih jahat tuh, ya masih kotor istilahnya. Justru ketika kita kotor lah kita datang ke tempat situ untuk bertaubat. Justru dengan kita datang ke tempat itulah kita niatkan salah satunya untuk islah diri kita, untuk memperbaiki diri kita menjadi lebih baik ke depannya. Memang tadi seperti disampaikan oleh Ustadz, ada orang beberapa yang memang dapat hidayahnya ketika setelah umroh. Memang sebelum umroh daan suah ngaji, daan suah ke masjid. Tapi alhamdulillah setelah berangkat Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hidayahnya. Rajin ke masjid, bahkan jadi imam, bahkan mimpin doa dan lain sebagainya. Walaupun ya memang bukan tuntutan orang balik dari umroh harus jadi imam, bukan. Tetapi banyak yang mendapatkan hidayah, petunjuk, kemudian dia dapat kembali memperbaiki dirinya setelah kembali daripada umroh. Jadi sebenarnya bukan alasan yang tepat untuk kita dan berangkat karena kita itu masih kotor, takut dan lain sebagainya. Nah, jadi memang kalau misalkan kita punya niat nak baik, niat nak berubah, insya Allah justru kita semangat nak berangkat ke tempat situ. Nah, karena apa? Karena sebagian jalan hidayah ya Allah bukakan ketika kita sudah melaksanakan ibadah di tanah haram. Oke, nah, jadi insana ada pesan Allah dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd 2 ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, Allah tidak akan mengubah nasib keadaan seseorang kecuali orang tersebut yang mau merubah dirinya sendiri. Jadi kita ke situ, insya Allah kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Kita ke situ menjadi tamu Allah, menjadi tamunya Rasulullah. Maka insya Allah Allah akan jamu kita. Allah akan berikan hidayah, dan hidayah ini mahal. Tidak bisa nak dibayar pakai duit. Seperti seorang sahabat Nabi bernama Suraqah ketika ditawari 7 miliar lebih untuk membunuh Nabi, tapi justru dia masuk Islam. Tidak diterimanya 7 miliar itu, misalnya. Jadi karena hidayah ini tidak bisa dihargakan dengan apapun. Jadi yang udah ada rezekinya, duitnya, badan sehat, kesempatan pun ada, kelakuan masih belum bagus, berangkatkan aja. Insya Allah di situ nanti Allah berikan hidayahnya. Sekarang yang terakhir. Sebenarnya masih banyak permasalahan yang lain karena waktu yang terbatas. Oke, kita sampaikan poin yang terakhir. Bukan yang terakhir, masih ada 2 poin. Yaitu yang poin yang kelima, ada orang takut berangkat umroh, takut haji umroh itu karena kata dia bagus ke haji daripada umroh ya guru. Nah, jadi saudara nak umroh istilahnya, haji aja. Bagus ke haji daripada umroh. Gimana tanggapannya itu? Memang dalam rukun Islam yang menjadi rukun Islamnya adalah haji, Ustaz. Menyempurnakan agama kita dengan berangkat haji. Memang bagusnya bagus haji, ya. Tetapi kalau misalkan dalam masalah dalam kita di negara kita khususnya menunggu antrian haji itu sangat jauh, ya. Sangat jauh. Misalkan tang rasa dan kita tunggu, kalau ada kemampuan larikan aja ke umroh. Kenapa? Karena dalam kaidah usul ada menyebutkan ma la yudroku kulluhu la yutroku kulluhu, ya. Apapun yang sesuatu yang daan bisa dilakukan semuanya, daan ditinggalkan semuanya. Nah, daan kita boleh meninggalkan semuanya. Kalau kita bisa melakukan sebagiannya, maka kita ambil bagian yang kedua, yang lebih yang di bawahnya, yaitu umroh. Dan bisa melakukan yang lebih afdal, yaitu haji, maka kita tidak meninggalkan umroh, bahkan justru kita melakukan umroh. Ada orang yang memang pagi haji dah daan mampu, dengan alasan dia mengatakan ya karena dia daan mau nak umroh tuh, dia daan mampu haji, lalu dia mengatakan ya lebih baik haji dari umroh ya. Karena memang dia daan umroh, dan ketika nak pergi haji pun dia daan dan dia mampu, seperti itu. Jadi akhirnya menjadikan sebuah alasan lebih baik haji daripada umroh. Padahal dalam kaidah tadi sudah dijelaskan, kalau kita daan bisa melakukan semuanya, minimal kita lakukan sebagian dan kita tinggalkan semuanya, Ustaz. Iya. Jadi kalau bisa haji, umroh. Kalau boleh tahu, Ustadz, sebenarnya hukum umroh dan haji ini gimana? Hukumnya sama-sama wajib, Ustaz. Kalau umroh dan haji sama-sama wajib. Dalam kitab Zubat kan ada disebutkan al-hajju fardun wa kadzakal umroh lam yajiba fil umri ghair marrah. Ya, haji dan umroh itu adalah fardu ain, tidak diwajibkan dalam seumur hidup kecuali sekali. Hanya bedanya dari segi rukun, kalau umroh itu tidak ada rukun wukuf di Arafah,
Kalau haji dia ada rukun wukuf di Arafah, dan umroh tidak memiliki kewajiban umroh. Ya, hanya satu saja kewajibannya, yaitu berihram di miqat. Selebihnya tidak ada mabit di Musdalifah, kemudian tidak ada mabit di Mina, kemudian tidak ada melempar jumroh dan lain sebagainya. Dan juga perbedaan antara haji dan umroh dari segi waktu. Kalau umroh bisa dilakukan sepanjang tahun, tapi kalau haji hanya bisa dilakukan di ashur maklumat dalam Al-Quran, yaitu dari bulan Syawal, Zulqa'dah, dan sampai 10 Zulhijjah, seperti itu. Itu insana. Jadi hukum umroh dengan haji itu sama wajib. Bisa kita lihat firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 196, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh. Kalimatnya menggunakan dan itu artinya dua-duanya sama-sama wajib. Kalau saya ngomong misalkan, Ustadz tolong balikan air dan roti misalkan, pakai dan, berarti dua-duanya wajib. Tapi kalau saya ngomong, Ustadz tolong balikan air atau roti, ya bro boleh pilih salah satu. Nah jadi malayut rokakuluh, layut rokakuluh. Kalau tidak bisa melakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Yang mampu kita kerjakan dulu. Insya Allah panjang umur, sehat badan, bisa juga nanti kita melaksanakan ibadah haji. Yang terakhir, ini baru yang terakhir. Banyak orang takut atau tidak mau berangkat umroh itu karena faktor banyak penipuan nih Ustaz. Bagi travel umroh yang misalkan yang ilegal, yang tidak berizin, itu banyak melakukan penipuan. Bagaimana kita menyikapinya nih? Menyikapi penipuan dalam travel umroh. Yang pertama memang cari travel yang berizin resmi. Berizin resmi, ya kan, travel yang direkomendasikan oleh Kementerian Agama. Izin PPIU namanya, penyelenggara perjalanan ibadah umroh, ya. PPIU, betul ya penyangannya, penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Izinnya diberikan kepada travel-travel yang sudah memenuhi syarat dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Termasuk alhamdulillah udah mendapatkan izin ya di 2024 awal kemarin, di Januari 2024. 17 Januari hari Jumat. 17 Januari hari Jumat ya dah terbit izin kita, PPIU kita dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang pertama. Yang kedua, cari travel yang memang kita kenal asal usulnya. Di mana kantornya, kalau kita tahu misalkan siapa pembimbingnya. Dan juga kalau dapat ya, yang ketiga, pastikan harganya sesuai. Harga sesuai, ya penting. Yang murahnya biasanya gimana? Kadang iyalah rawan penipuan kalau terlalu murah travel, ya. Misalkan start dari kita misalkan hanya belasan juta. Ya, kalau kita lihat dari harga tiket aja untuk berangkat ke Saudi pulang pergi ya, mau sampai 15-16 juta Ustaz. Paling murah mungkin 14 juta, 15 juta tiket online. Belum visa, belum akomodasi selama di perjalanan dan lain sebagainya. Tentunya kalau misalkan harga terlalu murah, ya mungkin kita bisa tanda tanya. Ya. Biasanya travel yang resmi dia tidak akan menerima pelunasan di awal. Biasanya pakai DP. Ya, pelunasan biasanya sebulan sebelum keberangkatan atau maksimal lah 2 minggu sebelum keberangkatan udah lunas. Jadi sudah berani kita berikan, itu karena travelnya murah tuh, bolehlah kita berangkat. Paketnya mungkin berapa belasan hari dengan harga mungkin di bawah 20 juta mungkin. Nah ini murah. Bisa kita berangkat langsung duit. Ya hati-hati Bapak Ibu. Ya. Sudah tanda-tanda. Apa namanya, daan menjelekkan travel yang lain. Cuman kita waspada terhadap upaya penipuan yang ada di dalam dunia travel, karena memang udah ma'ruf ya, banyak sekali korban penipuan dalam masalah travel umroh itu. Jangankan umroh, haji pun ada yang kena tipu. Kemarin ada beberapa jamaah haji yang dipulangkan karena memang visanya dan visa haji, tidak bisa berangkat. Seperti Oke, sana. Jadi ingat supaya terhindar dari penipuan, pertama harus cari travel yang berizin. Yang kedua, pastikan pembimbingnya ya kita kenal. Orang mana dia, siapa dia, track recordnya gimana. Nah, yang ketiga, pastikan harga masuk akal. Nah, harga itu masuk akal. Jangan sampai kita tergiur dengan harga yang terlalu murah. Sementara untuk tiket pesawat aja rasanya tidak cukup, seperti ya. Jadi insya Allah, alhamdulillah jelas. Sudah berizin, pembimbingnya pun jelas, sama-sama orang Sambas. Itu travel punya orang Sambasnya. Bukan orang luar, bukan. Memang asli orang Sambas. Pembimbingnya pun kami berdua orang Sambas, beliau Ustaz orang Bakut, saya orang Gali. Kemudian harga setiap bulannya ada harganya masing-masing, jadi tidak tetap bervariasi sesuai dengan jumlah hari, kemudian pakai pesawat apa, kendaraannya gimana, begitu, dan musim apa gitu.
Dan Jadi juga insya Allah Ustaz di kita tidak ada tambahan biaya Ustaz. ini yang paling penting. Ini keberangkatan kami sebenarnya 14 hari, tapi karena ada perubahan jadwal menjadi 15 hari. Tapi harga daan kita tambah, tetap sesuai dengan perjanjian awal. Begitu insana. Oke insana. Jadi alasan-alasan tadi orang takut umroh yang sudah kami uraikan bersama dan sudah dijawab oleh Ustadz Nasrullah, ini bisa menenangkan hati Bapak Ibu dan makin meyakinkan Bapak Ibu untuk berangkat umroh nanti. Insya Allah bersama terapil Hamdalah. Tetapi lagi-lagi, walaupun udah kami jelaskan gitu, mungkin masih ada tetap nyari alasan lain. Yang banyak nyari alasan itu karena tidak ada niat. Pesan guru saya, kalau ada niat, pasti ada jalan. Tapi kalau tidak ada niat, pasti banyak alasan. Nah, gitu. Oh iya nih guru, sebagai penutupnya, biasanya yang ngomong gini nih orang yang tidak berangkat umroh nih. Yang ngomong yang nakut-nakuti orangnya, dia justru tidak berangkat umroh. Mungkin maksudnya kita sampai-sampai sah berangkatnya ya gitu. Jadi seakan jadi menimbulkan kekhawatiran kepada kawan-kawan yang nak berangkat. Iya, betul. Jadi apa hukumnya ya? Nah, gimana lah hukumnya orang yang nakut-nakuti dalam hadis orang, ada ya, ada kata Nabi dalam hadis mafhumnya seperti itu. Ketika kau masuk ke masjid dan kau membawa apa namanya benda tajam, ya hendaklah dia menutup ujungnya, kata Nabi SAW, supaya tidak mengenai kaum muslimin atau menakut-nakuti kaum muslimin. Bahkan ada namanya istilah dalam fikih itu menakut-nakuti orang muslimin hukumnya haram, Ustaz. Haram. Baik menakuti dalam hal apapun ya, apalagi dalam hal ibadah. Dalam hal apapun, misalkan kita ngajutiin malam-malam gitu pakai baju pocong prank misalkan, sehingga dia takut. Ya sebenarnya tidak boleh dalam fikih kita tidak boleh. Malah untuk konten. Iya tadi suka buat konten prank, apa namanya, mendapat cari prank yang lain lah seperti. Apalagi dalam ibadah, apalagi dalam ibadah sampai orang dah jadi gara-gara kita takuti, ya, masalah besar. Nah, jadi kalau dapat kita tidak nakuti orang. Bahkan dalam hadis kan disuruh kita untuk memberikan bisyarah, basyiru kata Nabi, basyiru wala tunaffiru. Basyiru wala tunaffiru. Berilah kabar gembira dan jangan kamu menakut-nakuti sehingga orang takut dari ibadah, takut bahkan jauh dari Islam. Dosa enggak kiri? Dosa. Kalau haram dosa. Dosa. Kalau haram dosa. Oh, jadi nakut-nakuti orang nak berumrah kalau kau sasat, kalau kau kena tipu, kalau kau kena bulai, kalau dan kena kawankan, kalau si ansin kawanmu yang kau kena nakut-nakuti orang. Dosa. Jadi lebih baik kita anjurkan orang berbuat baik. Kita tunjukkan, oh nak berangkat umrah yo lewat terapil itu. Maka kata Nabi, mandala ala khairin, siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilihi. Maka dia mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang melakukannya. Jadi anjurkan kebaikan, tapi pastikan informasi yang kita sampaikan ke dia, kebaikan itu informasinya yang akurat, lengkap, mantap. Tidak ada tipu-tipu. Bapak Ibu, abang kakak, insan semuanya dimanapun aja berada, demikianlah sekilas pembahasan kami, bincang-bincang santai di pelataran Masjid Nabawi bersama Ustadz Nasrullah terkait keraguan, kekhawatiran bagi jamaah yang belum berangkat umroh. Kami dari Masjid Nabawi mendoakan Bapak Ibu mudah-mudahan lapang rezeki, sehat badan, dan bisa berangkat umroh nanti sekeluarga tahun ini atau tahun depan semuanya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.